Bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik Bapak Ibu, ya, kita lanjutkan surat Al-Baqarah, ya, terakhir ayat 267, ya. Berarti sekarang 268, 269 deh. Ini kalau setiap kita habis belajar, ya, habis pahami terus dihafal, udah 267 ayat ini. Ya. Nah, ini saya nggak mewajibkan, menganjurkan atau mengajak, ya. Jadi ayat yang nanti kita bahas nih, ya, ini kan dikit nih, 268, 269 insya Allah, ya. Udah dipahamin, udah ngerti, ya, diapalin tuh. Nah, selama seminggu, ya, itu diulang-ulang pakai sholat tahajud, sholat duha, bacanya itu aja udah. Jadi waktu sholat tahajud, rakaat pertama bacanya ayat 268, rakaat kedua ayat 269. Nanti begitu juga yang rakaat ketiga ayat 268, rakaat keempat 269 sampai 8 rakaat. Nanti duha juga gitu. Insya Allah seminggu tuh udah ngelotok tuh. Ya, coba kalau kita tiap minggu nih, ya, ngapalin udah 267 ayat ini harusnya, ya. Ya, makanya saya ngajak nih, ya. Jadi yang hari ini kita pelajarin, insya Allah dihafalin, besok minggu depan udah hafal, ya. Kan udah paham, lebih mudah kan kalau udah paham, ya. Ya, baik, ya, hari ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 268, ya. Sebelumnya dibaca Pak Ustadz Adri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, baik Bapak Ibu, ya. Untuk mengingat kembali, kita murojaah. Saya yang baca ayatnya, Bapak Ibu yang menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaiton
setan ya'idukum menjanjikan al-faqra kefakiran, wa ya'murukum dan menyuruh kalian bil fahsya. Ya, baik Bapak Ibu ya, kalau di ayat ini ya Allah mengingatkan nih. Kalau di ayat sebelumnya ayat 267 kita dianjurkan untuk menginfakkan harta yang thayyib, yang baik ya. Nah, itu kan sifat manusia ingin mendapatkan yang baik ya. Khususnya untuk diri sendiri. Kalau orang lain yang kurang baik deh buat orang lain. Kalau kita punya dua, yang baik dan yang tidak baik, biasanya kan untuk diri sendiri dulu tuh yang baik. Yang kurang baik untuk orang lain. Itu kan udah manusiawi ya. Ya, punya dua, yang bagus buat kita, yang kurang bagus buat orang lain. Itu kalau kita mau menyedekahkan. Nah, Allah memerintahkan justru yang thayyib, yang baik ya. Yang kurang baik yang kita tahan. Nah, dari perintah Allah untuk memberikan yang baik, padahal itu keinginan kita pengennya yang baik buat kita sendiri-sendiri ya. Sedangkan yang kurang baik buat yang lain. Nah, ini ada setan yang akan menghalangi, ada setan yang akan menggoda kita ya. Jadi udah kita pengennya yang terbaik ya, Allah perintahkan memberi kepada orang yang lebih baik gitu. Yang kurang baik justru yang kita tahan. Nah, inilah perannya setan untuk menghalangi atau menggoda kita supaya kita tidak menginfakkan hartanya ya. Nah, baik yang itu yang paling baik atau yang biasa aja ya. Jadi setan mengganggu kita atau menghalangi kita untuk tidak menginfakkan hartanya ya. Nah, di ayat ini dikatakan as-syaiton ya'idukumul faqra, bahwa setan menjanjikan kepada kalian faqra, kefakiran ya. Nah, jadi as-syaiton itu secara bahasa ya, itu artinya menjauh. Nah, jadi setan itu artinya menjauh dari al-haq, kebenaran, dari Al-Quran, menjauh dari as-sunnah, dan dia dekat dengan kebatilan ya. Jadi setan ini adalah menjauh dari hak ya, al-haq, dari kebenaran, dari Al-Quran, dari as-sunnah ya. Nah, sini setan menyeru atau menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kepada kalian fahsya, perbuatan keji ya. Nah, ini yang dimaksud perbuatan keji adalah perbuatan bahil. Sebab kalau orang udah bahil, pelit ya, itu nanti akan menimbulkan perbuatan yang keji ya. Jadi orang pelit itu nanti timbulnya keji, bisa arogan, bisa sombong ya. Ya, jadi di sini Allah mengingatkan ya, agar berhati-hati dalam menafkahkan harta. Jangan sampai kita gagal menafkahkan harta. Kalau kita gagal menafkahkan harta, artinya kita termasuk orang yang bahil ya, orang yang pelit ya. Nah, jadi setan tuh selalu membisikkan agar kita tidak menginfakkan hartanya. Nah, di sini ada dua yang dijanjikan nih. Allah menjanjikan, setan menjanjikan ya, ya'idukum. Nah, di sini yang pertama asyaiton ya'idukum faqra, sedangkan yang kedua wallahu ya'idukum maghfirah, dan Allah juga menjanjikan ampunan ya. Nah, udah pasti ya, setan itu hanya menjanjikan angan-angan, bohong, kepalsuan. Kalau Allah pasti, kalau menjanjikan itu pasti benar gitu ya. Dan di sini bahwa
amalan yang sempurna adalah mengamalkan yang kamu sukai. Nah, ini yang berat nih, mengamalkan yang kamu sukai. Nah, makanya setan berusaha untuk menggoda atau menghalangi bagaimana supaya kita tidak mengamalkan yang kita sukai. Karena makin baik yang kita amalkan, makin sempurna ya keimanan kita. Jadi kesempurnaan iman kita ya dari kita memberikan sedekah yang terbaik, makin baik makin sempurna sedekah kita, amal kita ya. Ya, jadi kalau dilihat di sini setan menjanjikan ya, untuk kefakiran ya. Sebenarnya setan ini nggak menjanjikan kefakiran, setan itu menjanjikan kekayaan. Ya, pada dasarnya dia menjanjikan kekayaan. Ya, nih kalau kamu mau kaya ya coba jangan kamu infak, sebab kalau kamu hartanya dinafkahkan atau diinfakkan nanti harta kamu akan habis. Kalau harta kamu akan habis nanti kamu akan susah ya. Nanti nggak ada yang bantu, nggak ada yang nolong. Kamu nanti dari mana untuk makan, untuk kebutuhan hidup. Nah itu jadi dia menjanjikan sebenarnya kekayaan. Makanya di sini ulama menafsirkan yaidukum ini bukannya menjanjikan tapi menakut-nakuti fakir. Ya. Jadi yaidukum ini adalah menakut-nakuti agak menakut-nakuti nanti dia menjadi orang yang fakir ya. Jadi setan ini pada dasarnya menjanjikan agar kita kaya. Kalau mau kaya maka janganlah kamu menginfakkan hartanya ya. Nah kalau janji biasanya itu kan ada dua pihak ya. Pihak pertama yang memberi janji, pihak kedua yang menerima janji. Nah kalau pihak pertama menepati janji sesuai dengan ini apa janjinya, maka dia termasuk menepati janji. Tapi kalau dia tidak sesuai dengan janjinya maka dia tidak menepati janji ya. Nah kalau Allah udah pasti ya janji akan memberi ampunan itu pasti akan diampuni. Kalau setan janji ya itu hanya tipu ya. Nah janji sendiri itu kan artinya memberitahu ya apa yang akan didapatkan nanti ya. Jadi janji itu kan belum dapat, baru diberitahu ya. Misalnya ini loh saya janji besok akan memberi duren ya hasil kebun saya 10 butir. Nah, berarti kan belum dapat ya, baru dijanjiin. Baru dapatnya kapan? Besok ya, karena janjinya besok akan saya berikan ya. Nah ini baru janji ya. Jadi setan ini baru menjanjikan akan menjadi fakir gitu kalau menginfakkan hartanya ya, padahal belum terjadi. Tapi banyak orang yang percaya justru ya. Padahal setan itu ya itu memberi seruan cuman sekali, sedangkan Allah itu memberi seruan tentang ampunan dan karunia itu banyak berpuluh-puluh kali ya. Tapi kenapa justru yang cuman seruan sekali lebih dipercaya ya. Setan ini menyeru di ayat ini cuman sekali loh ya, bahwa beliau menyeru agar tidak menginfakkan ya hartanya karena nanti akan menjadi orang fakir, dan itu banyak yang percaya sehingga banyak orang yang bakhil, takut hartanya habis, takut kehilangan hartanya ya, sehingga dia tidak menginfakkan hartanya ya. Ya kenapa itu ya, padahal kita tahu bahwa setan itu dusta ya, janjinya nggak benar gitu ya. Kalau Allah itu pasti benar ya, tapi kenapa justru yang
janjinya belum tentu benar dan emang tidak benar, dusta, itu kenapa malah dipercaya? Banyak orang yang bahil terhadap terhadap apa yang diserukan oleh setan. Ya, jadi banyak orang yang justru percaya dengan apa yang diserukan setan, yaitu bahil. Apalagi bahil terhadap istri, terhadap anak. Nah, itu sangat dilarang ya. Karena itu kewajiban ya. Sama anak buat sekolah diirit-irit, dipelit ya. Padahal uang dibantal banyak. buat sekolah anak nggak dikasih, disayang-sayang. Nah, itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya itu kan kewajiban ya. Ketika kita menahan-nahan punya barang, punya harta, terus anak kita kewajibannya untuk sekolah kita nggak sekolahin, itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Karena itu adalah kewajiban ya. Itu terhadap anak dan istri wajib ya. Apalagi terhadap orang lain lebih bahil lagi, pasti sama anak istri aja bahil ya. Nah, itulah ya, setan ya selalu menyeru. Makanya di sini pakai kata fiil mudore ya. Fiil mudore kan akan dan seterusnya. Ya'idukum ya. Setan itu ya'idukum, menjanjikan akan dan seterusnya. Jadi ini dia akan senantiasa menakut-nakuti ya kalian agar kalian menjadi orang yang fakir. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang nakut-nakutin nih, jangan infak, terhabis uangnya. Nah, itu berarti setan. Ya, yang ngajak atau yang nakut-nakutin setan. Karena apa? Setan itu sifat ya. Jadi sifat ini bisa pada yang nampak, yaitu pada manusia, bisa juga yang tidak nampak, yaitu jin ya. Bisa dari minal jin atau minanas. Nah, jadi kalau ada manusia yang menghalangi orang untuk infak, nah itu sama saja dia setan dari minanas, dari jenis manusia ya. Karena infak ini adalah perintah Allah untuk kebaikannya ya. Jadi setan selalu senantiasa menjanjikan kefakiran ya. Nah, fakro itu lebih susah daripada miskin. Orang fakir ini lebih susah daripada orang miskin ya. Karena fakir itu orang yang tidak punya kerjaan sama sekali, sedangkan miskin itu masih punya pekerjaan tapi kehidupannya hanya pas-pasan. Kalau fakir sama sekali. Fakir itu dari kata fikor. Fikor itu artinya tulang punggung ya. Jadi orang ya yang enggak punya ada yang menerjemahkan orang yang tinggal tulang punggung, kurus, itu orang fakir. Ada juga ulama yang menerjemahkan orang yang patah tulang punggungnya, maka dia nggak akan bisa usaha atau kerja. Nah, kalau orang nggak bisa usaha, maka dia nggak akan punya rezeki atau penghasilan. Maka itu disebut fakir. Jadi fakir itu orang yang tidak bisa bekerja, ya, seperti orang buta, orang lumpuh, ya, orang apa, ya orang yang nggak bisa bekerja, itu namanya fakir ya. Itu lebih berat daripada orang miskin. Kalau orang miskin dia masih bisa bekerja dan masih punya pekerjaan tapi hanya pas-pasan. Kalau fakir tidak sama sekali ya. Makanya lebih berat ini fakir ya. Nah, makanya setan itu menjanjikan kalau kamu infak nanti kamu bisa jadi orang fakir ya, yang menderita, nggak bisa kerja, nanti di hari tuanya gimana penghidupannya ya, apa yang nanti untuk kehidupan kedepannya nggak ada yang nolong. Nah, itu
selalu ditakut-takutin. Ya. Jadi setan ini bukan hanya menjanjikan kepakiran, bahkan juga membisikkan kalau punya harta mendingan untuk mubazir, ya, beli yang enggak diperlukan. Itu juga bisikan setan. Jadi bukan hanya bahil, tapi uangnya bukan untuk infak, tapi uangnya untuk mubazir, ya. Nah, itu di surat Al-Isra ayat 27 kan dikatakan bahwa barang siapa yang mubazir, ya, maka dia termasuk saudaranya setan, ihwanus setan, ya. Nah, jadi kita juga dilarang untuk mubazir, ya. Cuman zaman sekarang nih kan lagi model nih, ngetren, misalnya kalau ada orang yang duka cita meninggal dikirimin karangan bunga, ya, itu mubazir sebenarnya. Paling sehari 2 hari udah dibuang habis itu, ya. Mending uangnya aja mentahnya lebih bermanfaat, ya. Atau kalau ada orang sukses, ya, naik jabatan kirim karangan bunga, nah itu mubazir. Zaman dulu mah nggak ada, zaman sekarang aja nih yang lagi ngetop, ya. Nah itu sebenarnya saudaranya setan, orang yang mubazir gitu, ya. Bahkan ada orang yang misalnya wisuda nih, teman-temannya pada dapat karangan bunga, dia nggak dapat, dia buat sendiri tuh biar dia nggak malu, ya. Temennya dapat, dia enggak, dia buat karangan bunga sendiri, ya, supaya apa? Supaya dia ada gengsinya. Nah itu mubazir, ya. Makanya nanti nih kalau ngundang nikah, kalau bisa bawahnya tulis dengan mengucapkan terima kasih tidak memberikan karangan bunga, gitu. Jangan ditulis, kalau bisa mentahnya aja jangan. Ya, jadi itu juga setan mengajak untuk mubazir. Jadi uangnya sebaiknya untuk mubazir daripada diinfakkan, ya. Nanti timbulnya ujub, bangga, ya kan, kalau ngirim karangan bunga ada kebanggaan gitu, ya. Itulah setan, ya, gimana supaya kita jadi orang bahil dalam berbuat kebaikan perintah Allah, tapi mubazir dalam perbuatan yang buruk, ya. Dia selalu membisikkan hal-hal yang buruk. Ya. Nah sebenarnya, ya, ini janji yang dilakukan oleh setan juga dilakukan oleh Allah. Allah menjanjikan maghfirah, ampunan. Allah juga menjanjikan fadlan, karunia, ya. Itu udah pasti. Jadi orang yang menginfakkan harta itu Allah janjikan akan mendapatkan ampunan. Kenapa mendapatkan ampunan, ya? Karena orang yang bersedekah itu bisa menghapus dosa, ya. Jadi ketika kita bersedekah itu akan menghapus dosa-dosa. Makanya Allah menjanjikan ampunan bagi orang yang menginfakkan hartanya. Nanti kalau seandainya dosanya udah habis, maka akan Allah beri ganjaran pahala, ya. Itu bagi orang yang menginfakkan hartanya, ya. Juga Allah menjanjikan fadlan, karunia, ya. Ini lewat nih, ya. Wa ya'murukum bil fahsya, ya. Nah ini tadi lewat, ya. Setan juga menyuruh kalian untuk berbuat bahil. Nah ini setan bisa nyuruh, ya. Bayangin. Jadi kalau masih bisa disuruh sama setan, berarti kita masih masih lemah gitu. Padahal dia kan nggak narik-narik, nggak dorong-dorong, cuman ngebisikin yuaswisufi, ya. Ya, jadi bahil ini juga bisa menimbulkan kesenjangan, ya. Jadi kenapa
disebut fahsya. Nah, karena orang yang bakhil itu bisa berbuat keji. Nah, ini misalkan nih orang bakhil, maka akan timbul kesenjangan tuh antara orang kaya sama miskin. Nah, kalau timbul kesenjangan, maka akan menciptakan perbuatan yang tidak baik, seperti terjadinya perampokan, terjadinya pencurian karena kesenjangan gitu. Kayak zaman dulu Umar ya, pernah ada orang mencuri ya, mengambil gandum, itu tidak dihukum. Karena apa? Karena semuanya miskin semua. Takutnya karena kelaparan dia mencuri. Nah, itu zaman Umar itu, waktu itu orang mencuri tidak dihukum karena banyak orang-orang yang kelaparan gitu. Jadi dia untuk hidup dia mencuri. Nah, ini juga dengan bakhil, takutnya ada kesenjangan. Dengan adanya kesenjangan maka akan terjadi kejahatan seperti pencurian, perampokan ya, makanya disebut fahsya ya, orang yang berbuat bakhil, karena itu akan menimbulkan kekejian ya, berbuat kejahatan orang. Karena apa? Karena kebutuhan hidup ya, jadi dia mencuri, merampok gitu, seperti itu ya. Nah, bakhil juga ini akan mengeraskan hati ya. Jadi orang yang bakhil itu nggak peduli sama orang. Nah, sebaliknya kalau orang yang dermawan itu akan melembutkan hati ya, orang jadi hubungannya baik sesama manusia ya, saling mengasihi. Tapi kalau orang yang bakhil ya, itu orangnya jadi keras hati, arogan dan sombong ya. Jadi di sini Allah, wallahu ya'idukum maghfirah, Allah menjanjikan ampunan ya. Nah, itu bagi orang yang berinfak, Allah akan berikan dihapus dosanya ya. Itulah yang dinamakan memberikan ampunan, dihapus dosanya. Dan ketika dosanya hapus, maka diberi pahala ya. Nah, ini sebenarnya ya'idukum ya, menjanjikan itu sering juga digunakan sama orang-orang yang bisnis tuh, janji. Misalkan berjanji, saya mau beli tanah ini ya, nanti dibayarnya setelah ada laku rukonya atau rumahnya dengan tambahan 10% atau 15% dari harga tanah gitu. Nah, itu pengusaha-pengusaha kebanyakan seperti itu tuh ya. Kayak misalkan Sumarekon, terus yang di Cikarang apa? Nah, dia jadi menjanjikan akan dibangun tanah ini ya. Padahal belum dibangun tuh. Nah, baru gambar doang ya. Nanti inden setahun 2 tahun, bayar dulu uang mukanya. Nah, uangnya inilah yang nanti yang udah masuk untuk ngebangun ya. Nah, itu yang sering digunakan oleh pengusaha-pengusaha. Dia janji ya akan membangun, dia janji akan membeli rumah ini, tanah ini, dibayar nanti dengan tambahan 10% gitu ya. Nah, kalau dia benar berarti dia menepati janji, kalau enggak berarti dia enggak menepati janji ya. Nah, kalau setan kan janji enggak menepati, kalau Allah menepati janji. Nah, kalau orang yang benar maka dia akan mengikuti apa yang seperti Allah lakukan ya kan, menepati janji. Ini kalau saya ngomongnya kayak agak kaku banget ya. Ya Allah ya Rabbi, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi banyak juga ya pengusaha-pengusaha yang janji untuk melakukan usahanya tanpa mengeluarkan uang ya. Misalkan nih saya mau beli ini, saya lebihin deh, tapi bisa gak dicicil. Nah, seperti itu ya, janji. Itu biasanya orang-orang yang bisnis tanpa modal. Jadi janji dulu ngasih permen ibaratnya, ngasih bonus kelebihan ya. Nah, nanti kelebihan ini dia pikir lumayan, akhirnya oke deh, nggak apa-apa nunggu cuma setahun 2 tahun, yang penting kelebihannya lebih daripada deposit. Kalau di deposit gitu ya, misalnya kalau di deposit 1M cuman berapa ya, tapi kalau ini dilebihin sampai
berapa juta, lebih menguntungkan. Nah biasanya seperti itu ya. Nah Allah memberi fadlan. Fadlan ini bentuk nakiroh, artinya umum ya. Jadi tidak, kalau makrifat kan khusus, kalau ini nakiroh umum. Jadi karunia ini Allah bisa berbentuk rizki, bisa berbentuk dekat dengan Allah, bisa karunia ini bisa dekat dengan surga, bisa juga dengan kesehatan, bisa juga ya pokoknya ini bentuk nakiroh, artinya umum. Allah memberikan karunia dengan infak ya, kita bisa dilebihkan rezekinya. Kenapa orang infak bisa sukses ya? Nah ini kalau secara logika ya, itu biasanya kalau orang infak ya atau sedekah, meskipun dia sembunyi-sembunyi ya, dan kita nggak sebut namanya ya, itu orang pasti mencari tahu itu ya, itu mencari tahu itu. Ini ada AC baru di Masjid Jami ya. Siapa yang nyumbang, pengen tahu tuh, kepo tuh ya. Oh kata pengurusnya si A, oh si A gitu. Nah akhirnya orang yang dermawan ini jadi terkenal. Nah kalau dia terkenal, dia jadi punya banyak relasi. Nah kalau punya banyak relasi, dia punya banyak jaringan. Nah banyak jaringan akhirnya mudah untuk sukses gitu. Dan orang yang dermawan, orang yang sedekah infak ya, meskipun orang nggak kenal, paling tidak didoakan sama orang banyak ya. Kenapa orang infak bisa sukses ya? Paling tidak didoain ya. Misalnya oh ada ini baru AC baru nih, nah, didoain deh, mudah-mudahan yang menginfakkan AC ini dilipat gandakan rezekinya ya, ditambah rezekinya ya. Sekarang kalau doa kita sendiri aja diijabah sama Allah, itu udah luar biasa, apalagi kalau kita didoakan sama orang banyak, itu lebih luar biasa lagi ya. Ya makanya orang yang berinfak itu kenapa bisa sukses, yaitu ya karena nanti orang yang dermawan itu pasti akan dikenal ya, sehingga dia punya banyak relasi dan banyak jaringan, yang itulah dengan jaringan itu yang nanti dia akan mudah untuk melakukan usaha atau melakukan apa saja yang menguntungkan bagi dirinya gitu. Ya. Jadi di sini wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadlan, dan Allah itu menjanjikan kepada kalian ampunan dan karunia ya. Itu udah pasti bagi orang yang menginfakkan hartanya, maka Allah akan ampuni dosanya ya, itu berupa ampunan, dan Allah akan lipat gandakan ya, sampai 700 kali lipat itu, bahkan sampai tak terhingga. Ini janji Allah pasti. Kalau janji setan itu nggak pasti ya. Setan menjanjikan akan menjadi fakir ya, ditakut-takutin, itu nggak pasti. Tapi kalau janji Allah itu benar dan pasti ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi Allah maha luas, luas ampunannya, luas rezekinya, luas ilmunya ya. Kalau ada orang datang ya ke Allah dengan dosa sekujur tubuhnya ya, oh dosanya banyak, datang pada Allah, Allah lebih banyak ampunannya daripada dosa yang dia bawa. Kalau ada orang berinfak banyak ya, Allah akan beri balasan yang lebih banyak dari yang dia infakkan ya. Misalnya orang infak 1 juta, Allah akan balas 700 juta, itu kecil bagi Allah. Allah lebih banyak, maha luas Allah ya. Kalau ada orang yang infak 1 miliar, Allah balas 700 miliar, itu bagi Allah sangat mudah ya. Jadi wasiun, Allah maha luas. Kalau ada orang yang berinfak banyak, Allah akan beri balasan yang lebih banyak
Ya. Kalau ada orang yang mau bertobat ya dengan dosa yang segunung, Allah memberi ampunan yang jauh lebih besar dari dosanya dia yang segunung itu. Nah, itulah yang dinamakan wasiun, Allah maha luas ya. Dan alim, Allah maha mengetahui. Artinya apa? Apa yang kita infakkan itu Allah mengetahui ya. Mau dia ikhlas mau enggak, Allah tahu tuh ya. Niat kita karena Allah apa niat kita karena manusia itu Allah tahu. Dan ini juga pelajaran atau ancaman buat orang yang bakhil ya. Ketika dia menjadi orang yang mampu ya, sebenarnya dia orang kaya tapi dia bakhil ya, nggak mau mengeluarkan hartanya, itu Allah juga mengetahui dan itu nanti akan diancam di hari kiamat ya. Jadi Allah mengetahui apa yang diinfakkan dan apa yang ditahan. Nah, ini sebagai hiburan dan sebagai ancaman nih, karena Allah mengetahui orang yang menginfakkan hartanya dan ikhlas, dan Allah juga ya mengetahui orang yang bakhil ya. Baik, kita lanjutkan. Ada yang mau nanya gak sebelum saya lanjutkan ke ayat 269 nih? Kalau enggak lanjut ya. Ya, di ayat 269 yu'til hikmata mayasa ya. Dia Allah yang memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Nah, ini dampak dari orang yang menginfakkan hartanya ya. Itu Allah akan memberikan hikmah ya. Ini yu'ti artinya memberi. Ini fi'il mudhari ya, maklum. Ada lagi yu'ta ya. Yu'ta itu fi'il mudhari majhul, diberi ya. Ini ada nanti di sini. Wa may yu'ta, dan barang siapa yang diberi ya. Yu'ti itu fi'il mudhari maklum ya. Kalau yu'ta fi'il mudhari majhul. Jadi Allah senantiasa memberi hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Nah, ini bagi orang yang senantiasa berinfak ya, karena Allah ikhlas tanpa maniwal aja dan memberikan yang thayyib ya, maka Allah akan memberikan hikmah. Jadi hikmah ini enggak setiap orang dapat ya, Allah lah yang memberikan ya. Nah, hikmah sendiri ya itu bisa diterjemahkan atau diartikan pemahaman ilmu as-sunnah ya, apalagi akal yang lurus. Nah, itu yang dimaksud hikmah ya. Jadi orang yang bijak adalah orang yang memadukan antara ilmu dan amal. Jadi orang yang bijak ya, apabila dia bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah, itulah yang disebut orang yang bijak. Tapi ketika dia tidak menginfakkan hartanya, maka dia tidak bijak ya. Nah, orang yang bijak itu orang yang memadukan antara ilmu dan amal. Artinya apa? Ketika kita menginfakkan harta, maka sebelum menginfakkan harta kita pelajari dulu ilmunya ya. Bagaimana rukun infak, perintah infak, keutamaan infak ya, pembatal infak, syarat infak ya. Ada kan pembatal infak? Ketika kita infak lalu kita sebut-sebut, itu jadi batal infak kita tuh. Ya, kan ada pembatal sholat, pembatal infak juga ada. Nah, itu kita harus tahu ilmunya ya. Jangan sampai nanti kita infak sia-sia ya, karena batal. Nah, makanya di sini Allah lah yang memberikan hikmah ya. Nah, kalau orang yang mendapatkan hikmah itu dari Allah. Kalau yang tidak mendapatkan hikmah itu dari hawa nafsu. Misalkan ini, kan kalau hikmah kayak hakim. Hakim itu adalah orang yang bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Apabila membenarkan apa yang benar, menyalahkan apa yang salah. Nah, itu namanya bijaksana. Nah, itu datangnya dari Allah itu ya. Tapi kalau membenarkan yang salah,
ya menyalahkan yang benar, maka dia tidak bijaksana. Nah, itu datangnya dari hawa nafsu, dari setan itu, ya. Nah, jadi hikmah itu Allah lah yang memberikan. Ya. Ketika kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka itu termasuk bijaksana. Nah, itu dari Allah, Allah yang memberikan hikmahnya, ya. Karena apa? Kalau kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu akan bermanfaat bagi banyak orang. Misalnya membenarkan yang benar, itu kan akan bermanfaat bagi orang yang memang benar, ya. Menyalahkan yang salah itu juga akan bermanfaat bagi orang yang dijolimi, ya. Nah, dengan bermanfaat maka akan apa? Utial khairan kasiro, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, ya. Jadi Allah, ya, memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki, dan kepada siapa yang diberi hikmah maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, ya. Jadi kalau orang yang mendapatkan hikmah, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, ya. Tadi contohnya apabila orang menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka itu akan bermanfaat, ya. Nah, itu dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Misalnya contoh nih, ini mic, ya. Mic ini di depan posisinya yang benar, ya. Karena apa? Karena mulut kita ada di depan. Tapi kalau di belakang maka itu nggak sesuai, ya. Nah, itu berarti nggak bijaksana. Kalau kita naruh mic di depan bijaksana. Karena apa? Karena mulut kita ada di depan, sehingga kita taruh di depan mulut. Tapi kalau di belakang itu nggak bijaksana. Berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau bijaksana menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga bermanfaat. Nah, bermanfaat inilah yang mengakibatkan khairan kasiro, banyak kebaikan, ya. Wa ma yajakaru illa ulul albab, ya. Dan, ya, tidaklah orang mengambil pelajaran melainkan orang yang mempunyai akal pikiran. Jadi albab ini bisa juga lub, hati yang dalam, ya. Albab itu bisa juga hati, lub yang dalam. Jadi orang yang tidak mempunyai hati, orang yang tidak mau mengambil pelajaran, ya. Atau orang yang tidak mempunyai akal, ya. Ya, karena Allah udah memberikan, ya, sesuatu yang baik tapi dia nggak mau mengambil pelajaran, maka dia termasuk orang yang tidak mengambil pelajaran dengan hati, ya. Orang yang bijaksana itu menempatkan pada tempatnya. Misalkan kalau tidur di kasur itu kan pada tempatnya, itu bijaksana. Tapi kalau misalkan lagi taklim, ngaji, tidur, itu tidur berarti nggak bijaksana. Tidak menempatkan pada tempatnya, ya. Nah, itu orang yang bijaksana adalah orang yang berilmu. Karena kalau nggak ada ilmu maka dia nggak bisa sesuai dengan apa yang dilakukan. Kayak infak, kalau nggak ada ilmunya, nggak tahu pembatal infak, nggak tahu syarat infak, nah itu nggak bijaksana. Makanya harus berilmu. Nah, dengan ilmu maka jadi bijaksana. Lalu bagaimana untuk mendapatkan ilmu? Ya, untuk mendapatkan ilmu ya dengan datang ke majelis ilmu. Itu termasuk bijaksana. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu nih termasuk bijaksana datang ke majelis ilmu untuk mendapatkan apa? Ilmu. Itu termasuk bijaksana. Ya. Ada yang mau ditanya? Ya, jadi kalau belum, ya, hikmah ini erat kaitannya antara ilmu dan amal, ya. Jadi kalau kita mau beramal harus ada ilmunya. Nah, itu kan amal ilmu sama, itu ain lam mim, ilmu. Kalau amal ain mim lam, cuman mim sama lam doang yang terbaik. Itu saling berkaitan. Jadi kalau kita mau beramal dalam hal apapun kita harus ada ilmunya, ya. Kayak misalnya dagang. Itu kalau cuman semangat doang, nggak ada ilmunya, habis itu dagang, ya. Ada itu tukang somai, dia jam 2 udah berangkat beli ikan sampai jam 4, lalu diolah, ya, sampai jam 10.
Jam 12 baru dia keliling keluar. Jam 12 siang sampai jam 10 malam baru pulang. Besoknya jam 2 begitu lagi. Jadi tidurnya cuma sebentar. Itu nggak maju-maju begitu aja. Karena nggak pakai ilmu. Coba kalau seandainya dia pakai ilmu, ya, dia buat, ya, dia suruh orang untuk jualin, beli sepeda 1, ntar ada rezeki beli sepeda lagi 2, punya 10 sepeda udah 10 cabang itu. Nih kamu di daerah sini, nah, cukup apa, dia buat aja yang keliling orang. Nah, punya 10 cabang kan lumayan, ya. Syukur-syukur nanti orang yang beli ikan atau tinggal telepon dikirim. Nah itu ada yang seperti itu, ya. Dia somainya enak padahal itu, tapi ya karena dia begitu terus, akhirnya kehidupannya begitu-gitu. Kalau nggak ada ikan dia nggak jualan. Nah jadi pentingnya beramal dengan ilmu. Jadi antara amal dan ilmu ini harus sinkron, ya. Dalam hal apa aja, dalam ibadah, dalam berinfak, ya, dalam berolahraga juga orgasme harus ada ilmunya. Kalau enggak, waduh, ini salah nih olahraga gini, ntar bisa ketarik otot deh. Ya, jadi semua harus pakai ilmu. Nah itulah orang yang hikmah adalah orang yang berilmu, ya. Ya saya rasa cukup, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita hotmail Quran langsung. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma'ina wa alimna minhum wajubna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.